Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmayhidayati dari SMA Negeri 2 Wonosobo kelas 11C. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perlawanan tentara peta terhadap pemerintahan militer Jepang di Blitar pada tahun 1945. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 merupakan suatu rangkaian proses strategi Jepang dalam upaya menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Situasi perang mendorong Jepang untuk melakukan gerakan ekspansi wilayah baik di daratan Cina sampai ke Indonesia. Faktor minyak atau sumber daya alam Indonesia juga merupakan salah satu pemicu utama dalam lahirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan perebutan daerah Indonesia dari tangan Belanda yang dilakukan oleh Jepang tidak jauh berbeda dengan pendudukan Jepang yang ingin mengeksploitasi sumber daya di Indonesia. Semula tentara Jepang datang dengan dalih sebagai Saudata Tua dan berperang untuk meningkatkan kemakmuran Asia Timur Raya. Pada tanggal 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah peraturan dengan sebutan Osamu Seirei Nomor 44 tentang pembentukan tentara peta oleh pemerintahan militer Jepang di Jawa. Jepang sangat berkepentingan dengan adanya tentara peta. Tak lain karena Jepang membutuhkan bantuan kekuatan militer dalam menghadapi perang di Asia. Bangsa Indonesia juga berkepentingan dengan adanya tentara peta yang tujuannya untuk persiapan menghadapi tuntutan Indonesia merdeka. Pada mulanya, kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia mendapatkan sambutan yang baik dari rakyat Indonesia maupun tokoh nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Mohatta yang melakukan kerjasama dengan pihak Jepang yang sebelumnya pada masa pendudukan Belanda mereka bersikap non-kooperatif. Rakyat menaruh harapan yang besar agar dapat merdeka dari penjajahan dengan bantuan yang diberikan Jepang. Di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 6, Soekarno antara lain menyebutkan bahwa Jepang sedang dalam keadaan kuat, sedangkan sebaliknya Indonesia berada dalam posisi yang lemah. Karena itu, bantuan Jepang diperlukan oleh rakyat Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Tetapi lama-kelamaan tindakan-tindakan Jepang tidak mewujudkan sikap kekeluargaan, bahkan menjurus kepada bentuk pemerintahan yang totaliter. Saudara tua tidak lagi bertingkah laku seperti saudara yang sebenarnya, melainkan sebagai pengganti Belanda dengan memperlakukan rakyat Indonesia sebagai ras yang lebih rendah. Kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang kepada Indonesia pun merupakan suatu hal yang tidak pasti. Keinginan untuk kemerdekaan dari nasionalis Indonesia ditanggapi dengan pengertian oleh Jepang ganda dengan harapan untuk menunda cita-cita nasionalis Indonesia tanpa pernah bermaksud untuk memenuhinya. Pemerintah Jepang berusaha mengeksploitasi kekayaan bumi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang. Pemerintah Jepang menjalankan politik ekonomi dengan sistem autarki, yakni suatu sistem ekonomi perang di mana segala daya dan tenaga serta usaha di bidang perekonomian disentralkan untuk kepentingan Jepang. Kondisi yang demikian mengenaskan terjadi di sekitar Blitar, di mana banyak rakyat di pedesaan mati kelaparan sehingga timbul rasa benci di kalangan anggota peta terhadap orang-orang Jepang yang dianggap sebagai biang keladi kesengsaraan rakyat. Kebencian anggota peta di Blitar semakin mendalam setelah mereka melihat praktek Romusa yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa untuk membuat benteng pertahanan di daerah pantai selatan Blitar. Para pekerja Romusa diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dalam pekerjaannya. Kebencian anggota tentara peta Blitar semakin memuncak karena perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Jepang terhadap para gadis maupun wanita-wanita muda di sekitar Blitar
yang semula dijanjikan untuk dipekerjakan di Jepang. Namun, sampai di Surabaya dijadikan sebagai wanita penghibur untuk kepuasan tentara Jepang. Dalam periode yang lebih akhir, para prajurit peta dipekerjakan untuk membangun kubu-kubu atau jinchi. Kerja keras dilaksanakan oleh para romusa. Romusa itu disanjung-sanjung oleh propaganda Jepang sebagai pahlawan pekerja. Dalam kenyataannya, mereka diperlakukan sebagai budak. Kerja bersama romusa itu ternyata merupakan pengalaman yang traumatis bagi kebanyakan prajurit peta. Di pihak lain, kebencian anggota tentara Peta Blitar disebabkan karena perlakuan Kempeitai atau polisi militer Jepang terhadap anggota tentara Peta yang melakukan pelanggaran. Tindakan Kempeitai yang seringkali melakukan penyiksaan dianggap tidak manusiawi. Kekecewaan di kalangan tentara Peta, terutama pada perwira, juga timbul terhadap para bintara dan tantamat Jepang, seperti dijelaskan Nugroho sebagai berikut. Pada prajurit Peta, terutama perwiranya, merasakan betapa rendah statusnya dibandingkan dengan tantam Jepang. Para perwira Peta diharapkan untuk memberi hormat terlebih dahulu kepada tantam Jepang. Mereka juga harus menelan sikap sombong dan menghindar dari para bintara dan tamtama Jepang. Demikian suasana di Daidan. Dalam suatu suasana kekecewaan, lenyap sudah rasa solidaritas dengan usaha perang Jepang. Orang Jepang bukan lagi saudara tua yang datang untuk membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk merdeka. Wajahnya berubah menjadi penindas dan pemeras yang tidak berbeda dari orang Belanda. Kekecewaan berubah menjadi frustasi, dan frustasi berubah menjadi semangat berontak, seperti yang terjadi di Daidan Peta Blitar yang dipimpin oleh Sodancho Supriyadi. Pada tanggal 14 Februari 1945 dini hari, pemberontakan dimulai. Setelah diadakan pembagian amunisi kepada pasukan-pasukan, Supriyadi memerintahkan kepada mereka untuk mulai menembaki sasaran-sasaran yang sudah ditentukan. Peran Supriyadi semakin menonjol, terlihat dari perannya yang begitu gigih mengadakan rapat-rapat rahasia sebagai persiapan untuk melakukan perlawanan. Dalam rapat terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 1945, Supriyadi sekali lagi melontarkan gagasan bahwa ada dua motif yang melandasi pemberontakan, yakni pertama, menginginkan kemerdekaan Indonesia dilakukan secepat-cepatnya. Kedua, menghentikan penindasan terhadap rakyat Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan.